Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku pengen sedikit sharing-sharing ke kalian tentang materi yang aku dapat di kampus. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irma Tiana dari Kampus Politeknik Piksi Input Serang, Prodi Manajemen Informatika kelas MI 20A. Adapun beberapa materi yang bakal aku bahas kali ini yaitu yang pertama, keterampilan menulis di perguruan tinggi. Yang kedua, tentang keterampilan membaca di perguruan tinggi. Yang ketiga, keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Oke, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang keterampilan menulis. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan, pikiran, pengalaman ke dalam lambang-lambang tulisan. Dan tujuan dari menulis itu sendiri pada hakikatnya adalah perwujudan gagasan penulis dan disampaikan dengan bahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas, menggambarkan sesuatu buah pikiran secara dalam untuk pembaca. Hal ini untuk ketepatan pesan yang hendak disampaikan penulis harus merumuskan dan menentukannya serta latar belakang pembaca supaya kelengkapan tulisan dan pengorganisasian isi karangan mengarah pada pokok persoalan demi keutuhan tulisan. Nah, berikut beberapa tujuan dalam menulis. Yang pertama, tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan altruistik. Yang ketiga, tujuan persuasif. Dan selanjutnya yaitu tujuan informasional dan tujuan penerangan. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Dan yang terakhir, tujuan kreatif atau creative purpose. Ada juga beberapa manfaat dalam menulis loh. Penulis dapat mengenal potensi dirinya. Penulis juga dapat terlatih mengembangkan berbagai gagasan. Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi. Sehubungan dengan topik yang ditulis, penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis, kemudian mengungkapkannya secara tersurat. Penulis akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif. Penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan karena dapat menganalisis tulisannya. Menulis akan mendorong pembaca untuk terus belajar secara aktif. Berikutnya yaitu tentang keterampilan dalam membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Tujuan utama dari membaca itu sendiri adalah kegiatan memperoleh informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman. Secara spesifik, membaca adalah suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dengan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Dalam sebuah bacaan, informasi yang kita butuhkan itu adalah informasi fokus. Dan yang kedua, fleksibilitas membaca. Membaca yang fleksibel ialah membaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Dengan demikian, orang yang mampu membaca secara fleksibel, ia akan dapat membaca secara efektif dan efisien, sehingga kemampuan membacanya pun akan lebih baik. Terdapat beberapa jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring.
Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Tujuan membaca nyaring adalah agar pembaca mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan tepat dan jelas. Membaca senyap. Membaca senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, secara diam atau dalam. Kegiatan membaca senyap membutuhkan kecepatan mata dan membaca teks bacaan 3 kata per detik. Membaca juga dapat menikmati bahan bacaan dalam hati dan menyesuaikan kecepatan membaca berdasarkan tingkat kesulitan bahan bacaan. Membaca adalah kegiatan yang penting. Selain memperoleh informasi, kita juga dapat meningkatkan skemata kita, sehingga wawasan dan pengalaman kita bertambah. Oleh karena itu, jadikanlah membaca sebagai kebutuhan kita, sehingga kita memiliki minat baca yang tinggi. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam menyimak. Perbedaannya terletak pada jenis komunikasinya. Kegiatan menyimak terletak pada jenis komunikasi bentuk lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Tetapi apabila kita perhatikan tujuannya, ternyata keduanya mempunyai persamaan, baik menyimak maupun membaca. Sama-sama bertujuan memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi. Misalnya, perkataan orang tua yang memberi nasihat kepada anaknya. Misalkan orang tuanya ngomong kayak gini ke anaknya, kalau orang tua sedang berbicara, jangan hanya masuk telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Tetapi perhatikan, simaklah baik-baik, dengarkanlah baik-baik, masukkan ke dalam hatimu. Sering kita dengar ucapan seorang putri kepada kekasihnya, kalau mau memang cinta sama adik, jangan hanya mendengar isi hati adik, tetapi harus juga menyimaknya. Sedangkan dalam dunia pendidikan, misalnya seorang guru ngomong kayak gini, kalau guru menerangkan, simaklah baik-baik, dapat mengerti, jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja. Terdapat beberapa tujuan dalam menyimak. Tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Pemahaman yang dilakukan menyimak meliputi 2 aspek, yaitu yang pertama, aspek pemahaman pesan dan tanggapan pembicara. Yang kedua, tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Tujuan pokok menyimak ialah mendapatkan fakta, menganalisis fakta, menyimak untuk mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi dan mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara. Dan untuk apa sih kegiatan menyimak itu sendiri? Menyimak untuk mendapatkan fakta. Menyimak juga bisa untuk menganalisis fakta. Menyimak bisa untuk mengevaluasi fakta. Menyimak bisa juga untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan hiburan, dan untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Dan ada juga nih beberapa jenis dalam menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Pada umumnya, menyimak ekstensif dapat dipergunakan untuk 2 tujuan yang berbeda. Dan yang kedua, yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif diantaranya yaitu menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasarnya memahami bahasa formal, dan menyimak intensif memerlukan produksi materi yang disimak.
Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang keterampilan berbicara. Berbicara merupakan komunikasi verbal secara lisan dan langsung antara penutur dan mitra tutur yang bisa dengan menggunakan media komunikasi audio atau audiovisual agar gagasan itu dapat dipahami. Bicara tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan lisan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dapat dipahami oleh pendengar. Oke, itu tadi sedikit pembahasan kita kali ini ya guys. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.